Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, jika memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula, mungkin kita dibuat malu. Mengapa? Karena jemaat pada zaman rasul-rasul memiliki hati yang mau berbagi. Mereka suka memberi persembahan, rela menjual harta kepunyaannya untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Sehingga kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 4, cara hidup jemaat mula-mula, dan di ayat 34 di bagian A dikatakan, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Bahkan dikisahkan ada seorang yang bernama Yusuf dan para rasul memanggilnya Barnabas. Orang Lewi dari Siprus. Jauh-jauh datang untuk memberikan persembahan hasil menjual ladang. Jumlah uang yang dipersembahkan pasti sangatlah besar dan itu sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Melihat ada orang asing yang sangat kaya membawa persembahan yang banyak dari hasil penjualan tanah, mendorong Ananias dan Safira untuk turut pula menjual sesuatu yang mereka miliki. Tapi sayang saudara, dengan sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira mungkin berharap, mungkin dia berharap bahwa persembahan mereka mendapat perhatian dan juga pujian dari jemaat. Namun, Rasul Petrus tahu isi hati mereka. Sehingga kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-5, Kisah Rasul pasal 5, saya akan bacakan untuk saudara di ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. Ini Ananias dan Safira Di ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah saudara, pasangan suami istri ini yaitu Ananias dan Safira telah melakukan penipuan. Penipuan adalah dosa tentunya. Tidaklah salah menahan sebagian hasil penjualan dan uangnya mereka gunakan untuk kepentingan sendiri. Namun adalah bohong besar jika mereka mengatakan telah memberikan semua yang mereka miliki. Itu persoalannya. Jadi masih ada yang mereka simpan, tapi kemudian mereka yang sebagian itu mereka persembahkan, lalu mereka mengatakan mereka memberikan semuanya. Mereka lebih menginginkan pujian dari manusia daripada takut akan Tuhan. Bagi mereka, reputasi diri sangatlah penting. Haleluya. Iya, tentu itu yang menjadi tujuan mereka. Reputasi diri sendiri, itu yang mungkin menjadi motivasi mereka. Dan pada akhirnya saudara, Ananias dan Safira harus menanggung akibat dari kesalahannya sendiri.
Jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita pasti tidak akan melakukan kebohongan atau penipuan. Sekecil apapun kebohongan dan penipuan, itu jahat di mata Tuhan. Dan karena itu, saudara, biarlah kita hidup tulus di hadapan Tuhan. Katakan ya jika ya, tidak, selebihnya itu dari kuasa kegelapan. Nah, karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak mendustai Allah. Di depan manusia kita bersandiwara, tetapi jangan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari pasangan suami istri Ananias dan Safira yang selalu mencari reputasi diri sendiri. Sehingga mereka harus berdusta dan mereka tidak sadar kalau mereka sedang mendustai Allah. Mencari popularitas di hadapan manusia itu sesungguhnya sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena itu melalui kesempatan ini kami bisa belajar bahwa kami tidak akan pernah mencari popularitas, tetapi apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena segala yang kami punya berasal dari Tuhan dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin di zaman pandemi COVID-19 kami semakin dilindungi, dipelihara, diberkati dan tidak akan pernah kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.